Apakah masuk kau itu. akui? Makanya, menurut kau Ismail tidak layak jadi nabi karena dia anak budak, betul? Karena Israel adalah umat pilihan. Iya, makanya Tuhan kau kan cuma pilih anak majikan, anak budak kan nggak sudi Tuhan kau. Bahwa Betul nggak? kenabian Nabi Muhammad diambil dari seekor Betul keledai tidak? liar. Saya kenapa kok? Nyata Iya, betul. saya aku. Oke, sabar. Iya, dia mengakui Kau bahwa akui kenabian tidak? Muhammad dari keledai liar, Tuhan teman-teman. kau. Iya, Iya, nih, dia coba kau mengakui baca itu. ini. Iya, Iya, dia coba kau mengakui baca itu ini. kenabian Muhammad Coba dari kau baca. keledai liar. Ya, coba kau baca ini. Kenapa? Kau bacalah. Iya, dari mana? Dari kitab mana? Seperti anjing di tengah-tengah Ya. runtuhan, begitulah nabi-nabi hai Israel. Berarti mana lebih mulia, anjing atau keledai? Terus? Kau kan menuduh Nabi Ismail keledai. Ya. Nabi-nabi Israel dikatakan anjing. Mana lebih mulia, anjing dan keledai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bahwa saya bukan komunitas agama, tapi murid pengikut ajaran Kristus, bukan ajaran agama manusia. Oke, yang mana ajaran yang bisa diikuti dari ajaran Yesus? Silakan tunjukkan satu ayat. Silakan buka Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Oke. Saya bacakan ya. Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Anda mengasihi Yesus? Ya, saya memuji dan menyembah Yesus. Bukan, beda Pak. Mengasihi dengan memuji itu beda. Mengasihi itu memiliki belas kasihan kepada Yesus. Memuji itu membuat pujian. Menyembah itu melakukan penyembahan. Yang saya tanya itu, di sini kan bukan sembahlah dan pujilah Yesus. Di sini kan perintahnya kasihilah Tuhan Allahmu. Kan kasihilah. Ya, saya mengasihi. Saya tanya, Anda ya, oke. Mengus. Betul? Anda mengasihi? Oke, saya tanya sama Anda. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus disalib, harusnya waktu itu dia diselamatkan atau dibiarkan mati?
Jadi perlu Anda ketahui, Yesus diutus ke bumi di tengah orang Israel atau Yahudi, bukan di non-Yahudi. Jadi perlu Anda ketahui bahwa tujuan semua itu tentang ajaran Bapa dari surga itu kepada orang Israel, bukan kepada Yang orang saya Indonesia. tanya adalah, Anda mengasihi Yesus enggak? Anda jawab iya. Pertanyaan lanjutannya untuk pembuktian kasih adalah, kalau seandainya Anda melihat Yesus disalib, Anda sebagai orang yang mengasihi Yesus pada waktu itu membantu penyalipan atau menghentikan penyalipan? Saya belum mengenal Kristus, otomatis saya tidak mengasihi. Setelah saya mengasihi, setelah mengenal Kristus, saya mengasihi Bapa di surga. Berarti Bapak di surga perlu dikasihi gitu? Ya, Butuh dikasihi? Ya, betul. NPD kali Tuhan ini ya. Inilah Tuhannya kita beda. Tuhan Anda butuh dikasihi, kalau Tuhan kami malah mengasihi ya. Karena yang dibutuh dikasihi itu umat manusia, bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh dikasihi ya. Itu beda buktinya kita. apa? Nggak apa-apa. Anda dikasihi Tuhanmu. Ya, buktinya apa? saya diberikan Nabi Muhammad yang memberikan aturan-aturan yang membuat hidup saya selamat dan damai sampai akhirnya. Itu bukti Allah mengasihi. Buktinya lagi adalah Allah memberikan saya kitab yang tidak membuat kita bingung dan tidak bertengkar satu sama lain, saling bantai gara-gara ayatnya yang nggak jelas. Itu bukti Allah mengasihi kami. Berarti Tuhan kita berbeda, tidak sama. Beda Yang lah. kamu sembah Tuhan Anda butuh bukan dikasihi, Tuhan Allah saya Israel. mengasihi. Sejak kapan gini loh Pak, Tuhannya Israel itu Yesus bukan? Iya, Yesus. Mana dalilnya? Hanya Mana orang dalilnya? Israel tidak mengakui. Loh, kok Anda lebih Israel daripada orang Israel? Orang Israel aja nggak mengakui Tuhan Anda, Tuhannya Yesus. Kok Anda malah maksa mereka mengatakan Tuhan mereka Yesus? Yesus itu kan baru muncul di abad pertama, dituhankan oleh Kristen. Pak, dengar baik-baik ya Pak. Bapak boleh mengaku berbeda dengan kami, tapi jangan Bapak mengklaim Bapak itu adalah orang yang mewakili Yahudi. Nanti Bapak diludahi Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mengenal Tuhan berbentuk wujud manusia. Bahkan nih dalilnya ada nih, Allah bukanlah manusia nih. Ya. Ya. Nih. Bapak perhatikan bilangan pasal 23 nomor 19 nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masalahnya di kitab Anda ada Tuhan menyesal. Nah, kalau Anda lihat Yesus itu kalau tidak mengakui dia sebagai manusia, justru Anda sebagai antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Dia adalah antikristus. Nah, Allah Bapa, Tuhannya Bani Israel, bukan manusia. Yesus harus diakui sebagai manusia. Ini namanya kontradiktif. Jadi Bapak ini perlu Anda ketahui, apa yang perlu saya ketahui? pribadi Yesus adalah Tuhan bagi manusia, tetapi bukan merujuk kepada Bapa yang di surga, yang merupakan wujudnya adalah roh, bukan daging. Maksudnya Yesus ini cuma Tuhan untuk manusia doang gitu. Iya, Tuhan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu adalah kurios, Lot, raja. Dia Bagi pencipta alam semesta enggak? Bapa yang di surga, sang pencipta, bukan Tuhan Yesus. Yesus tidak mencipta. Dia adalah anaknya, utusannya, Diciptakan hambanya. enggak? Diciptakan enggak? Tidak, karena dia merupakan makhluk dari surga. Dia adalah Makhluk artinya Pak makhluk itu artinya ciptaan Pak nih Pak. Makhluk artinya ciptaan, kholik artinya pencipta. Nih. Ya, makhluk itu artinya ciptaan Pak nih. Jadi Pak. Sebentar, Tuhan Yesus Bapak, itu- sebentar, sabar. Pak, kita di sini mengedukasi, Pak, bukan nyerocos aja nih. Makhluk itu adalah sesuatu yang dijadikan atau dicipta, Pak. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu makhluk, ya Bapak secara tidak langsung mengatakan dia ciptaan. Mana yang benar? Bapak yang benar lah. Ciptaan atau bukan? Kalau bukan ciptaannya jangan dibilang makhluk lah. Berarti penciptanya ada dua, Yesus dan Bapak gitu. Sang pencipta adalah Bapa yang di surga, yaitu Bapa Elohim atau Bapa Yahweh. Sang pencipta ini satu-satunya atau ada lagi sang pencipta lain?
Itu Bapa di surga sang pencipta satu. Iya, Yang maksudnya Esa. cuman dia sendiri yang menciptakan. Ya. Nah, berarti Yesus ini termasuk pencipta atau termasuk yang diciptakan? Yesus adalah firman-Nya, sang juru bicara untuk bagi manusia. Oke, firman Bapa kan tidak diciptakan. Karena itu kan hasil dari perkataan Bapa, betul? Yesus itu yang punya daging, punya tulang, punya bulu, itu diciptakan bukan? Dia Tubuhnya. hanya menjelma sebagai manusia. Lihat di Yohanes 1 ayat 14. Firman, Kayak siluman. perkataan. Yang menjelma itu kayak siluman nih, siluman menjelma dia nih. Nih ya. Bapak pernah tahu siluman nggak nih? KBBI ya Pak. Nih. Yang menjelma-jelma itu biasanya siluman nih. Nih ya. Kalau yang menjelma itu siluman nih. Siluman adalah makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Berarti Yesus tuh kayak siluman. Jadi intinya ya saya sampaikan bahwa Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga adalah Sang Pencipta, bukan Yesus Kristus. Nah, Yesusnya pencipta enggak? Itu utusan dari sorga karena di Pencipta sorga enggak? Yang saya tanya itu dia pencipta enggak? Yang kita Tidak. permasalahkan ini kan tidak. bukan, Saya ya sampaikan sudah. tidak. Kalau begitu Yesus itu adalah ciptaan karena hanya dua Pak, pencipta dan yang diciptakan. Dia adalah utusan. Utusannya diciptakan atau datang sendiri atau menjelma sendiri, datang gitu aja. Berasal dari mulut Bapa di sorga. Oh, mulut Bapak mengeluarkan firman terus menjelma, jreng, berubah gitu. Menjadi daging. Ah, berarti termasuk apa? Termasuk ciptaan atau termasuk pencipta? Di tengah-tengah. Apakah Pencipta enggak, ciptaan juga enggak. Mengambang-ngambang lah di tengah-tengah gitu ya. nah, di mana Bapa di surga memiliki nafas, memiliki mulut, memiliki tangan? Hah? Bapak di surga punya mulut kayak mulut kita ini? Iya, Ada giginya? Ada Ya. giginya? iya. Ada lidahnya gitu ya? Ada gitu? Semua ada. Berarti ada air ludah. Berarti orang dong Ada. Tuhan Bapak dari awal nih. Katanya roh. Gimana Bahkan nih? mukanya ada, murkahnya ada, marahnya ada. Oh, berarti orang Tuhan Bapak. Kirain Bukan roh. Kejadian 1 ayat 26. Segambar Iya, dengan saya manusia. percaya, iya. Berarti mirip manusia Tuhan Bapak. Tetapi tidak berwujud, tapi berbentuk roh. Oh, dia bentuknya manusia tapi kayak roh. Terbuat dia tuh roh tapi bentuk wujudnya seperti manusia, kayak oh kayak gini nih, kayak gini nih. Ya. Mungkin Bapak ini begini maksudnya teman-teman. Bukan Kasper tuh botak. Kalau Kasper botak, kalau Bapak kan berambut. Bapak berambut dia. Ada rambut kan Bapak kan Pak? Semua ada. Sang penguasa, sang pemilik, Oh. sang pencipta. Iya. Oke, inilah perbedaan agama kita ya Pak. Kalau di dalam agama Islam itu Tuhan itu tidak sama seperti makhluknya, tidak sama dengan roh, Beda. tidak Memang sama Tuhan dengan kita air ya. berbeda. Makanya Bapak. saya bingung sama kalian. Kenapa Tuhan kami yang kalian bahas sementara Tuhan kalian tidak kalian kenal dan kalian tidak perdalam? Loh, yang bahas Tuhan Bapak siapa? Di sini kan justru kan Kristen bertanya tentang agama saya. Gimana sih Pak? Ini kekejaman gereja kan topiknya. Kenapa Anda Oh, ini bukan mendalami Tuhan. gereja? Ini bahas tentang lembaga Pak, bukan bahas Tuhan Pak. Lembaga ini. Gereja itu adalah merupakan tubuh Kristus. Oh, berarti Bapak akui para pembunuh di zaman dulu itu Kristus. Tubuh Kristus yang membunuh itu, Katolik Yang itu. Wah. membunuh bukan gereja. Loh, Manusia. katanya gereja tadi tubuh Kristus. Gimana sih Iya. Pak? Tapi Ya udah, itu gereja hanya Katolik kan membunuh. Iya, oknum, tapi kan bukan gereja atas Katolik nama membenarkan. Iya, tapi kan gereja membenarkan karena bulan kepausannya dikeluarkan. Pak, kira-kira nih ya, kayak gini nggak? Kalau saya nggak punya gambaran nih, bagaimana bentuk Tuhannya Bapak ya kan? Tapi saya punya bayangan lah ya. Maksudnya saya pengen tahu Tuhan Bapak seperti apa. Nah, saya mencari-cari. Coba kita tunjukkan ini ya. Mungkin beginilah kira-kira ya. Yang mana nih? Ini kan nggak ada rambut nih. Mungkin di antara ketiga ini nih. Mungkin begini maksudnya. Punya gigi, punya mulut tapi roh gitu ya. Kayak gini lah ya kira-kira ya Pak ya. Kayak gini lah.
Jadi Allah Bapa yang di surga adalah roh, bukan zat. Iya kayak gini bentuk. Kan ini cek-ceknya roh, tapi ada mata, ada gigi, ada hidung, rambut. Anggap ini ada rambut, ini nggak ada rambut. Kayak gini lah bentuknya Tuhan Bapa. Jadi tidak bisa digambarkan. Tidak Loh, kalau nggak bisa digambarkan, kenapa Bapak bilang bentuk roh? Emang Bapak tahu bentuk roh kayak mana? Tadi Bapak bilang Hanya ada mulut. bahasa. Bapak ini kadang-kadang lucu lah. Bapak yang bilang dia ada mulut, sekarang Yang Bapak bilang pula dia nggak bisa digambarkan. Tuhan kita berbeda. Astagfirullahaladzim. Iya, Tuhan kita beda. Tuhan Jadi Bapak Anda roh, Tuhan jangan kami bukan roh. membahas, jangan Anda membahas gereja dan tentang tubuh Kristus. Kenapa kami nggak boleh bahas gereja, Pak? Bapak malu gereja biadab dulu. Bukan, itu namanya Terus? sudah ada Apa? itikat untuk pembencian atau mengganggu Enggak lah. ketenangan. Di sini kok mengganggu? Kalau Masa Anda- kita bahas, masa Karena kita gereja bicara itu sejarah otoritas mengganggu? Kristen. Kenapa Anda membahas Kristen? Karena saya pendiskusi lintas agama dan salah satu orang yang sering diskusi dengan saya Kristen. Makanya saya tunjukkan kepada orang Kenapa Kristen nggak penonton kami masjid ini paling. aja kalian siapkan? Karena masjid nggak ada aibnya, Pak. Masjid justru Kenapa dipuji nggak ada sama aibnya perempuan yang Kristen. mempersekusi umat-umat yang di Bandung barusan itu? Kenapa ada Masjid yang mana? Masjid apa yang persekusi orang di Bandung? Ya, bentar-bentar ya, sabar-sabar dulu sama Baginda ya. Gantian, Pak Andes masih ngomong ya. Gantian antri. Pak, masjid apa yang pernah mempersekusi gereja, Pak? Nama masjidnya apa, Pak? Biar saya ini laporkan kepada otoritas Komnas HAM. gereja, ya kan? Otoritas gereja adalah Kristen, ya kan? Iya, saya tahu. Saya bilang kekejaman gereja ini adalah hal yang menjadi fakta yang harus kita bahas. Supaya apa? Supaya kalian Kristen gak ikut lagi kelakuan gereja-gereja dulu. Siapa? Gereja Katolik. Loh, Tidak ini kan ada belum saya edukasi. begitu, Ini kan belum edukasi. Itu kalian itu mengedukasi tentang kebenaran ajaran kalian lah. Barangkali ada Loh, manusia emang betul. Di yang sini saya ikut sedang dan mengedukasi empati. tentang agama saya. Makanya Bapak dari tadi tuh boleh bertanya tentang agama saya. Tapi kenapa Bapak terganggu dengan judul? Tema kita adalah kekejaman gereja. Dan di sini kalian Kristen itu bertanya saja tentang agama saya. Kenapa Anda malah menyuruh saya, Pak? Donatur yang ngasih saya duit aja nggak berhak ngatur saya loh, apalagi Anda, Pak. Jangan biasakan menjajah orang lain. Pikiran orang lain itu nggak boleh kita jajah. Hak hidup orang lain, apapun yang dia bahas, selagi itu akademis dan kajian, jangan Bapak halangin. Itu namanya Bapak mau menghentikan informasi yang valid yang harus dibuka gitu loh. Kapan masjid pernah mengganggu gereja? Jangan fitnah lah, Pak. Masjid, gereja ada kejahatannya. Contoh gereja Katolik, Inkuisisi 500 tahun, pembantaian, albigensian. Itu kan instruksi dari gereja. Kenapa kita katakan gereja? Karena yang menginstruksikan adalah kepala gerejanya. Gitu loh. Masa kejahatan begitu kalian bilang oknum? Kalau kejahatan itu oknum, nggak mungkin masuk dalam bula kepausan semua dogma-dogma itu. Ya, oke Pak Andes, mending Bapak nanya aja tentang agama saya. Saya sapa dulu nih. Ya, Sang. Ya, Ripa. Agamanya apa? Kristen. Oke. Kalau Anda bisa memberikan sebuah edukasi tentang kekejaman gereja atau kekejaman pondok pesantren, silakan buka kamera, buka data. Tapi kalau tidak mampu bahas tema ini, silakan bertanya saja tentang agama Islam. Baik. Bertanya saja boleh ya, Kak ya? Iya, tanya saja. Tapi syaratnya kalian mendengarkan ketika saya menjelaskan. Oke. Saya minta dalil kan gitu. Saya bawa dalil dari kitab Al-Qur'an ya. Saya searching dulu. Pak, di sini Kristen bertanya, Pak, bukan pemerintah. Saya bukan budak Kristen. Sudah cukup Iya. perbudakan dilakukan oleh gereja Begini. Katolik dan Anglikan dulu ya. Oke. Anda tahu Saya- bahasa Indonesia nggak? Saya Bahasa bertanya Indonesia pakai dalil, bertanya Kakak. itu adalah mengajukan sebuah pertanyaan, bukan minta-minta, nyuruh-nyuruh. Ya, kalau minta-minta sana Pak di lampu merah. Saya kan suruh Anda bertanya nih. Contoh, saya nggak ngerti cara bertanya. Oke, saya ajarin ya. Mempertanyakan orang diawali dengan kata siapa. Mempertanyakan keadaan bagaimana. Mempertanyakan sesuatu apa. Mempertanyakan waktu kapan. Mempertanyakan tempat di mana. Ya. Jadi kalau
minta saya, tunjukkan. Saya bukan budak kalian yang bisa disuruh-suruh. Saya guru, gembala kalian yang kalian tanyai tentang hal yang saya tahu untuk saya bagikan kepada kalian. So, silakan bertanya, bukan nyuruh-nyuruh. Dipikir gua pembantu. Lanjut. Baik, saya bertanya dari dalil Bu ya, dari kitab Al-Ankabut, di mana dikatakan bahwa kenabian itu diberikan pada garis keturunan Ishak dan Yakub. Al-Ankabut ayat berapa? 42 kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek. 42. Al-Ankabut. Oke. Apa yang ditanyakan di Quran surah Al-Ankabut ayat 42? Saya bacakan. Sebentar Bu, mana tahu saya salah dalil, saya cek dulu. Benar. Ya udah, cari dulu aja. Ya. Di-mute dulu, cari dalilnya. Kalau sudah ready nanti buka mic, saya mau, nggak mungkin saya nunggu Anda. Oke teman-teman ya. Jadi kejahatan gereja itu adalah hal yang menjadi fakta sejarah kelam. Nah, menariknya adalah kejahatan gereja ini kenapa tidak dihentikan di kejahatannya di tahun pertama? Justru anehnya kejahatan ini berlangsung beratus-ratus tahun, teman-teman. Makanya saya agak tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa ini kejahatan oknum. Kenapa? Kalau oknum itu ya orangnya mati, ya udah selesai kejahatannya. Tapi teman-teman, yang terjadi kejahatan itu terjadi bergenerasi. Contoh, kejahatan inkuisisi itu terjadi selama 500 tahun. Masa oknumnya turun temurun? Begitu ya. Makanya saya tidak sepakat kejahatan gereja dikatakan kejahatan oknum. Ya, silakan. Apa ayat berapa? Al-Ankabut 27. Sorry tadi 42 salah ingat saya. Saya baca Bu. Ya, apa yang mau Anda tanyakan di situ? Saya akan bawakan dua dalil Bu ya. Satu dalil ini dulu, baru ke pertanyaan Bu ya. Kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kenabian, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia, sungguh di akhirat dia benar termasuk orang saleh. Kedua, dalam Bukhari 3 ya. Bukhari 3. Itu bukan ayat ya, itu hadis ya. Ya, pertama kan dari Al-Ankabut, kitab Al-Quran Bu ya. Ya, terus apa yang mau Anda pertanyakan? Belum? Jikalau dari manakah garis keturunan, dari manakah kenabian baginda Nabi Muhammad? Jika diambil dari garis keturunan, bahkan Al-Quran pun mengatakan garis keturunan itu dari keturunan Ishak dan Yakub. Jikalau diambil daripada, sebentar Bu, jikalau diambil daripada permulaan wahyu, sedangkan di sini dia tidak diangkat sebagai nabi, hanya kedatangan Jibril. Tolong berikan saya dalil di mana pengangkatan kenabian Muhammad. Oke, mantap. Pakai Al-Quran dalilnya kan Anda minta, coba di-mute dulu. Pertama, tolong kalau kalian salah paham dengan kitab kami, kewajiban kami meluruskan. Dan kami dalam Quran surah Al-Ankabut, jangan dipelincir ya. Bahasa Indonesia ngerti ya. Teman-teman Kristen tentu nggak ada yang goblok bahasa Indonesia, pasti semua ada tahu lah. Dan kami karuniakan kepadanya Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Pak, bukan begini ya Pak bunyinya ya. Dan kami hanya jadikan, bukan Pak. Dan kami jadikan kenabian pada keturunannya, bukan kami hanya jadikan nabi dari Ishak Yakub, tidak ada gitu bunyinya. Tapi ini penegasan Allah bahwa memang Bani Israel ini diturunkan nabi-nabi dari kalangan mereka. Bukan berarti hanya dari mereka. Emang Tuhan rasis? Kecuali Tuhan kalian mungkin rasis gitu ya, ngambil nabi hanya dari Bani Israel aja, yang lain nggak disuruh, nggak diadakan nabi, tapi dibunuhi karena nggak menyembah kepada Tuhan itu, tapi tidak diutus nabi kepada mereka. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Islam ya. Nah, dikatakan di sini memang betul dari keturunan Ishak itu dijadikan nabi, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, sesungguhnya di akhirat termasuk orang soleh. Ini betul. Nah, tapi Anda harus tahu bagaimana Tuhannya Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105, dan Allah menentukan rahmat baginya siapa yang dia kehendaki, bukan yang dikehendaki Kristen ya. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Pengangkatan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul ini saya tunjukin nih. Ya, saya tunjukin dalilnya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadin aba ahadim
min rijalikum walakin Rasulullah. Ini bukti kalau dia Rasulullah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan wa khataman nabiyyin. Lah ini dalilnya eksplisit Pak, nggak bingung kita bacanya ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab dikatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari antara laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad itu diakui kenabiannya oleh Allah, dan tidak ada dalam Quran surah Al-Ankabut itu maknanya adalah nabi itu hanya dari Israel. Karena kalau begitu saya tidak mau nyembah Tuhan ini Pak. Kalau ada Tuhan yang hanya menurunkan nabi dari Israel, ini saya tidak mau nyembah Tuhan ini. Kenapa? Tuhan ini rasis. Kenapa begitu? Emang dia pikir manusia di sini cuma Bani Israel doang? Pak, masih banyak bani-bani lain Pak selain Bani Israel. Kalau ada Tuhan yang hanya mengutus nabi dari kalangan Israel, berarti saya akan ludahi Tuhan ini. Kenapa? Ini biadab ini Tuhan. Rasis dia. Kenapa saya katakan rasis? Memang dia pikir manusia itu cuma Bani Israel doang. Nah, makanya Bapak belajar yang benar. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Ya, ini kita harus Ya. bentar ya. Janji Tuhannya Bani Israel dalam perjanjian lama, ketika memberikan janji untuk membiarkan tahta Daud, itu ada syarat. Syaratnya apa? Mereka harus ikut Taurat ya. Ini sudah saya bahas tadi malam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya sekali lagi bilang ya, kalau ada Tuhan hanya mengutus nabi dari satu kaum saja, saya ludahi Tuhan ini, karena menurut saya dia rasis. Nah, Anda buka 1 Raja-Raja pasal 9 nomor 4 sampai 7. Coba buka. Sebentar ya. Alkitab. Oh, jadi topiknya jadi ke Alkitab nih. Oke. Oh iya dong, kalian kan Kristen, masa kalian giliran dibuktikan fakta-fakta ketidaktahuan Bukan. kalian tentang Bible, kalian merasa keberatan? Jangan gitu lah, Bukan. mentang-mentang Tadi saya kan aku- lebih pahamnya gitu. Bukan. Saya sudah jawab. Kalau aku Al-Quran bertanya kan ada soal tentang- pertanyaannya, bro. Belum Jawabannya beres. kan sudah jelas, Nabi Belum Muhammad Nabi beres, dan Bro. Rasul dalam Al-Quran. Ba- Ya baca dulu lah ini, saya kan lagi ngajarin Ya, Anda. artinya Syarat kita makanya lompat. sama saya tadi apa? Ya, artinya kita Kalau lompat. Anda, bro, Artinya kita ya kalau lompat. Anda bilang Kita itu tinggalkan istilahnya dulu yang lompat ya nggak tadi. apa-apa. Ya udah kita lompat aja nggak apa-apa. Masalahnya apa kalau kita lompat? Kan udah Karena selesai yang yang tadi tadi. belum beres. Karena jelas dikatakan di Pertanyaan Al-Quran, Anda tidak Anda terjawab. apa? Apa yang tidak terjawab? Kan dari Anda mana- minta apa? Bagaimana mungkin di Al-Ahzab Bagaimana yang mungkin Anda apa? katakan sedangkan permulaan di Wahyu di Bukhari 3 tidak ada pengangkatan, kenapa setelah di tengah-tengah dia dikatakan jadi nabi? Kenapa pengangkatan harus di hadis? Pengangkatan itu kan ada di Al-Quran. Ini gimana Bahkan jawaban ini? permulaan Wahyu pun tidak ada pengakuan dari malaikat Jibril dia nabi. Dalam Al-Quran dia dikatakan nabi, kok kau adu pula hadis dengan nabi? Kan agak lucu kau. Hadis Di itu pertengahan- perkataan nabi. di pertengahan Diam dulu. pengangkatan, Kalau di kau pengakuan keberatan, gini Bukan loh, bro, keberatan. kau tahu nggak kenapa aku kasih syarat orang Kristen bertanya sama aku? Kalau Gini, kalian awam, gini loh bro, bentar. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, kan ku suruh bertanya. Tapi kalau kau Berani. membantah dengan kejahilanmu, aku nggak ikut campur dengan kebodohanmu. Jikalau Muhammad, dengar Bu, jikalau Muhammad diambil dari keturunan Ismail dan kitab Al-Quran mengklaim Anda harus mengimani kitab terdahulu, sedangkan di kitab Apa Matius ini? dikatakan Apa? bahwa Ismail Apa? itu adalah keledai liar. Iya, dikatakan keledai liar, tapi kalau nabi-nabi Israel dikatakan anjing hutan. Nah, itu kau nggak tahu nih. Karena Ini kau Ismail nggak tahu itu nih, hasil nih. dari budak lalu pergi ke Arab. Nah, Lalu makanya aku Muhammad bilang tidak agama kau berketurunan rasis. kepada Muhammad. Makanya Tuhan kau rasis, nggak suka sama budak Tuhan kau kan? Makanya diperbudak manusia-manusia sama Tuhan kau, karena Tuhan kau nggak suka budak kan? Agama kau rasis nih. Kenapa? Ini kutunjukkan. Nggak, berarti kan beda agama Mas, kita. itu Agama kau dalilnya, agama Bu. yang benci kepada budak kan? Bu, Tuhan kau itu nggak suka sama dalilnya. budak kan? Iya, kau akui dulu. Agama Kristen adalah agama yang tidak suka Tuhannya dengan budak. Jawab dulu itu. Gimana? Agama Kristen Tuhannya tidak suka dengan budak, makanya tidak menerima Hajar karena dia budak. Jawab itu.
agama Kristen Tuhannya tidak menerima budak. Tuhannya orang Kristen, kan kau bilang tadi Hajar itu kan nggak mungkin jadi nabi, anaknya karena dia budak. Berarti kau akui Tuhan kau rasis. Tuhan kau tidak mau mengangkat nabi dari Ismail karena dia anak budak, betul? Memang karena kenabian itu dibawa dari Allahnya Ishak, Allahnya Saya Yakub, tanya Abraham. sekali lagi, Ismail tidak apakah masuk kau itu. akui? Makanya, menurut kau Ismail tidak layak jadi nabi karena dia anak budak, betul? Karena Israel adalah umat pilihan. Iya, makanya Tuhan kau kan cuma pilih anak majikan, anak budak kan nggak sudi Tuhan kau. Bahwa Betul nggak? kenabian Nabi Muhammad diambil dari seekor Betul keledai tidak? liar. Saya kenapa kok? Nyata Iya, betul. saya aku. Oke, sabar. Iya, dia mengakui Kau bahwa akui kenabian tidak? Muhammad dari keledai Tuhan liar, teman-teman. kau, iya, Iya, nih, dia coba kau mengakui baca itu. ini. Iya, dia coba kau mengakui baca itu ini. kenabian Muhammad coba dari kau baca. keledai liar. Ya, coba kau baca ini. Kenapa? Kau bacalah. Iya, dari mana? Dari kitab mana? Seperti anjing, seperti anjing di tengah-tengah Ya. runtuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Berarti mana lebih mulia, anjing atau keledai? Terus? Kau kan menuduh Nabi Ismail keledai. Ya. Nabi-nabi Israel dikatakan anjing. Mana lebih mulia, anjing dan keledai? Kalau masalah ke situ, Kalau kau lebih baik, pilih baik. mana, jadi anjing atau Iya, jadi keledai? Kalau masalah hujat-hujatan, Ini loh bro. Ayo. Saya tanya. Bahkan Muhammad pun Kalau dalam kau kubur sendal mengatakan di surga. Bahkan Muhammad di dalam kubur. kelompat-lompat, Loh. kelompat-lompat udah mulai Kau yang kejam. lompat. Oh, Kau yang udah mulai lompat. malu ketahuan Kau kalau yang Nabi saya lompat. anjing. Oh, Kau yang udah mulai. lompat. Oh, tadi bawa-bawa keledai. Kau lebih pilih Memang mana, itu jadi yang keledai atau jadi tertulis. anjing? Itu yang tertulis Asu, bahwa dalam kitabmu nabi-nabi yang kau banggakan itu adalah anjing, anjing hutan malahan. Nah, sekarang ku tanya sama kau, mana lebih mulia, Tuhan mengatakan Nabi Israel sebagai anjing atau mengatakan Ismail sebagai keledai liar? Mana lebih mulia? Bahkan Enggak, Benyamin itu adalah, orang Muslim kau yang tahu dianggap seperti anjing bukan dan mana keledai. lebih mulia? Loh, yang dikatakan anjing itu justru orang Kristen. Nih, Iya. ada datanya aku. Ini Iya, kan mana ada? dia Mana? dikatakan Coba Muhammad kau tunjukkan. seperti anjing dan Coba perempuan kau Islam diam. itu dikatakan lonte. Ya, mana datanya? Kalau justru lonte lo lebih dulu masuk surga dalam agama kau loh. Lonte adalah kesayangan Tuhanmu. Buktinya yang mencium kaki Tuhanmu lonte loh. Jangan kau hina lonte. Kawan akrab Tuhan Saya kau tidak lonte. menghina. Berkat Muhammad kepada yang mengatakan anjing. itu. Kau tengok nih. Yang dikatakan anjing, kata Yesus adalah orang yang diberkati di luar Yahudi. Kau anjing. Nabi-nabinya anjing, umatnya anjing. Yang bilang siapa? Yesus. Nih. Beginilah indahnya Ini. Islam. Indah banget Islam. Iya, Kristen. itulah indahnya Islam. Islam menunjukkan bagaimana perandanya ajaran Kristen biadab. Ya, nih. Jawab Buat Yesus, antum. aku Masuk diutus Jintori. hanya kepada domba-domba Jintori. yang hilang dari umat Israel, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apa kata Tuhanmu yang mulia ini, yang lisannya penuh dengan hikmah ini ya? Ini Tuhanmu yang ngajarin aku loh. Apa kata Tuhanmu ini yang katanya suci ini? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah? Ini kelakuan Tuhan kau ya. Satu itu. Yang pertama, kau mengatakan Nabi Ismail keledai. Ya itu kan? iya kata Oke. karena tertulis Kau bukan tahu aku yang nggak? mengatakan. Kata Bu Rita Wahyu, Ismail keledai liar artinya manusia merdeka. Nih kau tengok nih. Ya. Oh, jadi yang kau percaya si Rita Wahyu. Ini. Oh, Imam Daripada Rita kau Wahyu. tentulah. Daripada kau iyalah. Oh, Emang kau siapa? yang Kenapa diimani aku lebih Rita percaya sama Wahyu? kau daripada Bu Rita Wahyu? Oh, Ya, Rita Bu Rita Wahyu ini Wahyu. seorang pakar. Iya, dia pakar. Rita Wahyu Bu Rita Wahyu ini rupanya pakar. dalilnya. Loh, kenapa? Ya, Rita kenapa memang dia Wahyu. Kristen? Dia Rita Kristen. Wahyu. Siapa Rita Ya, kok nangis Wahyu? kau? Kok nangis? Kok nangis? Siapa Kok yang nangis? Kok nangis? Ini Siapa Bu Rita yang Wahyu ini nangis? mana lebih pakar kau atau Bu Rita Siapa Wahyu? yang nangis? Mana lebih pakar kau Siapa atau yang Bu Rita Wahyu? nangis? Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Loh, Kau nggak bisa bahasa Ibrani. Kau tahu, tengok nggak? Keledai merdeka yang disalahpahami orang-orang Kristen. Rifa, Nih, dengar orang- Rifa, dengar Rifa, dengar nangis, Rifa, diam Rifa, dulu, dengar Rifa. diam dulu. Kau udah bancret di sini. Kau menelanjangi Tuhan kau. Loh, yang kenapa? yang Udah- dikatakan udah nggak anjing, sanggup? anjing. Udah Nah, nggak kau sanggup? bangga-banggakan. Kok nggak sanggup? Seperti anjing tantrum. hutan di tengah-tengah runtuhan, begitulah nabi-nabi Muhammad Israel. Nabi yang kau banggakan itu kayak anjing, kata kitab kau. Terus orang yang di luar Yahudi, kata Tuhan kau juga anjing. Ini agama peranjingan gaya ini. Ini agama ini sibuk kali Udah. ngata-ngatain orang anjing. Udah. Ini definisi Itu agama. anjing itu khusus enggak kepada nabi Andes, palsu. Andes, enggak usah Ya, tantrum. tunjukkan Tenang, dalilnya. tenang, Res, tenang, Tunjukkan Res, di dalam tenang. ayat itu bahwa itu merujuk kepada nabi palsu. Coba kau Tenang, tunjukkan dalam ayat itu konteks yang dibuat gereja kalian. Silakan Di dibaca situ satu perikop Andes, mulai dari Andes, tenang Yeskiel. Kau Andes, tunjukkan. Andes. Bukan gitu melawan Kau tunjukkan
menunjukkan. aja. Biarkan dia ngomong. Ini ya, kau tengok ya, teman-teman perhatikan ya baik-baik ya. Mereka Kristen itu membacanya dari perikop ini. Iya. Ini adalah catatan yang dibuat oleh gereja untuk Hukuman terhadap menginterpretasikan nabi-nabi kitab palsu. ini. Hukuman Ini ayat terhadap nggak? nabi-nabi palsu. Ya, ini ayat nggak? Begini, Ini ayat saya nggak? bawa Ini dari ayat nggak? Rifa, Ini Rifa. ayat nggak? Iya. Ini ayat nggak? Iya, dengar Ayat Rifa. nggak? Ini Rifa. ayat. Rifa, Ini dengar ayat Rifa. ini. Iya. Ini ayat dengar, nggak? Rifa. Iya, dengar. Ini ayat. Dia Tengok ngomong, teman-teman, iya, perhatikan iya, teman-teman. dengar Perhatikan dulu. teman-teman ya. Beginilah Dengar dulu, bobroknya dengar dulu. akhlak Nggak dan bisa biadabnya diem. kelakuan Kristen mengatakan bahwa judul yang adalah perikop sebagai ayat. Dengar, Makanya dengar, Yesus dengar, berkata, dengar. Sebagai bukan Anda kau yang kudengarkan, muslimah, aku sebagai guru di sini. Loh, aku yang guru, kok kamu murid di muslimah sini? yang beriman, dengar Kakak. Sebagai Anda Aduh, musliman yang beriman, diam dulu. Nah, Kristen. Anu Di sini tiga saya lagi satu, bongkar. kan Anda Dengar baik-baik teman-teman ya. Orang Kristen tadi sudah babak belur. Dia mempromosikan nabi-nabi Israel, sementara kitabnya mengatakan nabi Israel seperti anjing. Di situ bukan nabi palsu Israel, bukan. Di situ dikatakan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu ya Israel. Ada di sini kata palsu. Itu kan tambahan kalian. Ya kan? Ya malulah kalian nabi-nabi yang kalian banggakan seperti anjing kelakuannya. Nih. Mana di sini dikatakan nih? Mana? Mana di sini dikatakan nabi palsu? Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu. Mana nabi palsu di sini? Nabi palsu itu dituliskan Baca oleh dari perikop ayat tambahan. 1 dulu, Ini bukan perikop. ayat. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Nah, ada di sini bernubuatlah melawan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Israel. Kutanya dulu, Hosea itu nabi Israel enggak? Hosea itu nabi Israel. Yeskel 13 ayat 1. Loh, ini kan saya baca dari ayat Yeskel itu 1 kan nih. pilihan Allah. Ini itu. saya baca ayat Karena satunya, ada yang Pak. mengaku-ngaku nabi. Kemudian pada masa datanglah firman Nabi Tuhan. Yeskel. Bro, baca nih, saya justru baca nih. Itu berbicara anak kepada manusia. Nabi Yeskel. Karena hanya satu Iya, imam saya dan tahu, nabi pada masa bernubuat. Nabi Yeskel. Bro, dengar bro, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ada nggak di sini kata nabi palsu? Nabi palsu itu ditulis sama silakan dibaca kalian. dulu perikop. Perikop itu bukan ayat, Pak. Perikop itu tambahan kitab kalian, bukan ayat. Judul kalian, interpretasi kalian. Di ayat Di luar itu ajaran Nabi seperti Yeskel pada masa anjing-anjing. itu adalah Dengar dulu nabi ya, palsu Pak. yang mengaku-ngaku. Di kitab kalian dikatakan anjing hutan adalah nabi-nabi Israel, bukan nabi palsu dari Israel. Coba kau tunjukkan ayatnya. Kau kasih aku perikop. Perikop itu bukan ayat, itu kan interpretasi Kristen. Itu satu. Yang kedua adalah kalian ini dikatakan anjing. Sama siapa? Sama Yesus menurut Ibu Rita Wahyu. Kenapa? Anda tengok ini literasi dari Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani ini. Berkat kepada anjing. Artinya ada orang-orang di luar Yahudi yang daripada diberkati. keledai liar. Oh, lebih mulia anjing. Jadi Anda lebih mau jadi anjing Ya, daripada daripada keledai. keledai liar ya. Yaudah, akui Betul, dulu. dia Saya lebih. masih Bentar, tunduk saya dan rekam taat dulu. kepada tuannya, Ya, saya rekam dulu. majikannya. Bentar, saya rekam dulu. Ya, saya rekam dulu ya, bentar. Bapak, saya rekam ini ya. Ini saya nanti posting di Facebook. Oke. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan merekam pernyataan luar biasa dari Pak Andes ketika di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa seperti anjing-anjing hutan nabi-nabi mulia Israel, dan kemudian ternyata menurut Berita Wahyu yang diberkati di luar Yahudi adalah anjing, dan Bapak ini mengaku lebih mau jadi anjing daripada keledai. Silakan Pak, diakui Pak. Karena anjing itu masih tunduk dan taat kepada majikan. Yang saya tanya, Bapak lebih mau jadi anjing daripada keledai? Silakan dijawab. Loh, katanya tadi lebih mau jadi anjing. Sekarang kenapa jadi berhenti dan diam? Mentang-mentang direkam, ini udah kita rekam dari tadi loh. Bapak Di lebih luar mau jadi daripada anjing. bangsa Israel adalah anjing dan keledai liar. Nah, Di Bapak luar lebih mau jadi daripada anjing. bangsa Yahudi. Ya. Ya, Bapak lebih mau jadi anjing. Karena hanya orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Bapak anak Allah. mengakui kalau Bapak termasuk anjing. Iya.
lebih mulia daripada keledai liar. Oke teman-teman, inilah Pak Andes mengakui bahwa dia termasuk golongan anjing yang mengaku lebih mulia daripada keledai. Ya, terima kasih, saya stop. Oke, kita bahas keledai liar sekarang ya. Bapak perhatikan baik-baik ya. Saya nggak mau Pak jadi dua-duanya ya, karena saya bukan binatang, saya manusia ya. Nih, kita perhatikan baik-baik teman-teman. Ismail artinya Yishmael. Allah kiranya mendengar berasal dari kata Shema dan El, Tuhan mendengar. Yishmael ternyata adalah salah satu orang yang menurut kajian linguistik Ibrani Ibu Rita Wahyu adalah seorang laki-laki yang merdeka. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat bagaimana kemudian Bu Rita Wahyu menjelaskan Ismail. Bagaimana dengan sebuah keledai liar bagi Ismail diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia? Sebagian kalangan Kristiani termasuk saya menganggap sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi perlu kita pahami bahwa di dalam Alkitab binatang keledai bukan binatang yang direndahkan. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Mari kita pelajari sebutan keledai liar bagi Ismail. Dia dikatakan sebagai pere Adam. Kita bandingkan dengan Ayub, meringkiklah pere di tempat rumput muda. Dan ternyata kata Ibrani pere, ternyata jika berdiri sendiri memang dapat bermakna keledai liar, dalam artian keledai yang hidup bebas di hutan, bukan peliharaan, seperti dalam Ayub 39 ya. Kalau Bapak kan anjing tuh, kalau Ismail dituduh sebagai keledai. Binatang keledai jenis pere ini dikenal sebagai keledai hutan dan masih dapat ditemukan di bagian-bagian Asia Barat. Maka untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di kalangan orang Kristen di Indonesia, kata pere lebih baik diterjemahkan dengan keledai hutan. Nah, inilah kurang ajarnya penterjemah kitab kalian. Nah, pere Adam bermakna manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Dalam budaya Yahudi, hal tersebut merupakan pujian bagi sifat tangguh. Ya. Jadi kalian lebih mau jadi anjing ketimbang dipuji sebagai orang-orang tangguh dan merdeka. Inilah bedanya kita. Nah, Ismail akan menentang semua saudaranya. Bukan dimaksud menentang Israel, karena Israel bukanlah saudara Ismail. Nah, jadi teman-teman, ternyata menurut keyahudian, pere Adam ini adalah pujian seorang manusia yang tangguh, bukan pengecut, penakut, mati kena tombak. Ya, kedudukan Ismail dalam Alkitab penting untuk disampaikan karena ada kesalahpahaman antara agama-agama Semitik tentang gelar keledai liar. Bagaimanapun Ismail adalah putra Abraham dan mendapat berkat Abraham pula, termasuk keturunannya. Alkitab dengan jelas menulis meskipun Abraham mempunyai banyak putra lain, namun hanya Ismail dan Ishak yang mendapat keistimewaan sebagai sebutan putra. Tawarik pasal 1 nomor 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Orang-orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa Hagar tidak mungkin anaknya jadi nabi karena dia anak budak. Apa yang kalian pelajari dari diskusi saya dengan salah satu orang Kristen tadi, teman-teman? Bahwa paham rasisme itu mendarah daging di jiwa mereka yang masuk ke dalam gereja mereka. Paham rasisme adalah paham membedakan seseorang karena kondisi, ya, dan sudah terbukti sudah terbukti 144.000 orang Israel sudah diselamatkan. Hanya orang Israel. Siapa aja itu? Non Siapa Yahudi aja namanya belum. itu? Siapa aja orang Israel yang selamat, Pak? Satu orang aja dari namanya. 12 suku. Hah? Siapa? 12 suku, termasuk Nabi Yakub satu. Yakub. Oh, kalau 12 murid, kalau 12 anak Yakub, 12 iya. suku. Tapi Anda tahu nggak? Oke. Anda tahu Keturunan tidak? 12. Oke, Ismail itu digelari sebagai keledai ya. Mana lebih baik, Pak? Serigala atau keledai, Pak? Mana lebih baik, Tadi Pak? Anda membaca tertulis di Hezkiel Pak, 3 saya ayat 4 tanya, adalah anjing, bukan anjing itu, serigala. anjing udah lewat, anjing itu udah lewat, anjing itu binatang yang sangat menjijikkan dan hina menurut orang Yahudi, setahu saya. Saya tanya, mana lebih mulia, Pak? Mana lebih mulia, keledai atau serigala? Saya tidak memilih, tapi kalau Anda mengatakan anjing, saya lebih mulia
anjing daripada keledai. Saya tidak ya Anda jadi memilih anjing. yang- Anda kan anjing. Enggak, Anda udah akui kalau Anda anjing, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok Anda jadi anjing. Makanya kelakuan orang Kristen rata-rata memang menganjing di komal-komal. Saya di tanya luar Pak sekali daripada lagi, Pak. bangsa Yahudi adalah anjing dan keledai liar. Pak, dengarkan baik-baik Pak. Silahkan kalian merendahkan manusia dengan mengatakan mereka anjing. Memang agama kalian ini agama yang merendahkan manusia. Saya akui itu. Hanya agama kalian lah yang mengumpamakan manusia-manusia itu dengan binatang. Tuannya aja dikatai domba kok. Kami nggak diajarkan begitu dalam Islam ya. Memang saya akui agama Kristen adalah satu-satunya agama. Mungkin ada nggak tahu ya agama lain mana ya yang berani-beraninya mengatakan manusia itu setara binatang ya. Ini Tuhannya kok aneh banget ya. Perlu Dan Anda kita tahu itu ketahui- melanggar moral. Sebentar Perlu Pak. Anda ketahui bahwa sejak Pak, ini Pak baca Pak. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Lebih baik mana Pak? Seperti serigala atau seperti keledai Pak? Mana lebih baik? itu Mana lebih baik? mana itu tertulis kejadian Dalam berapa kitab itu? Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Dan Anda tahu nggak nenek moyang Benyamin itu siapa cucunya? Paulus. Paulus itu nenek moyangnya Benyamin, ternyata dia serigala. Nabi Muhammad nenek moyangnya Ismail yang dituduh keledai, yang adalah manusia merdeka yang tangguh. Jadi mana lebih mulia Pak? Serigala atau keledai Pak? Kejadian berapa Anjing itu? Anda sudah bilang. Coba diulang dulu. Kejadian pasal 49 nomor 27. Kejadian berapa yang Anda maksud? Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala yang buas. Kelakuannya biadab, membagi-bagi rampasan. Jadi teman-teman, Pak Andes mengakui kalau Kristen itu adalah anjing. Bukan saya yang mengatakan ya, Pak Andes, Burita Wahyu dan juga Yesus. Berarti jangan fitnah aku, Dosmek. Dosmek, kau tuduh aku mengatakan Kristen anjing. Itu bukan aku yang mengatakan, sudah diakui oleh Pak Andes ya. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana Sejak Nabi rasisnya. Adam jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia adalah manusia yang terkutuk, lebih rendah dari binatang, termasuk anjing. Pak, tunggu Pak, saya rekam dulu Pak, bentar-bentar. Anda Jangan, Pak, mengakui bentar-bentar. Nggak, bentar-bentar, saya nggak. Kalau saya nggak mengakui, saya bukan Kristen Pak. Agama saya bukan agama sebiadab itu. Bapak, coba ulangi Pak. Ulangi yang tadi Pak. Gimana Pak? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia yang memberontak kepada perintah Allah adalah terkutuk. Lebih rendah daripada? Manusia yang terkutuk di hadapan Allah Bapa di surga itu derajatnya jauh di bawah daripada anjing. Berarti di agama Kristen diajarkan kalau manusia itu sebenarnya di bawah anjing. Iya, kalau anjing masih bisa dipelihara, tapi kalau sudah terkutuk, binasa, itu patut untuk dibasmi, dibinasakan. Berarti Bunda Maria juga Dipunahkan. setara. Jadi Itulah Bunda manusia Maria yang juga di terkutuk. bawah anjing. Bunda Maria juga di bawah anjing kelasnya. Apabila dia mengakui orang berdosa, pasti dia akan merasa dan mengakui bagi lebih rendah daripada anjing. Manusia yang terkutuk. Jadi, apakah Anda tidak terkutuk? Bapak akui. Apakah Enggak, Anda saya tidak nggak terkutuk. berdosa? Enggak. Saya bukan pendosa, tapi saya pernah berbuat dosa, bukan pendosa. Saya bukan orang terkutuk. Di dalam agama saya, manusia itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, makanya malaikat disuruh sujud. Adam. Makanya Anda Berarti- tidak mau mengakui berarti ketuhanan Bapak Yesus mengakui- Kristus karena Anda Ya tidak perlu iyalah, saya nggak diselamatkan. mau. Karena saya nggak butuh Tuhan terkutuk. Anda kan Iya, akui makanya manusia itu Anda terkutuk tidak termasuk percaya. Yesus. Berarti Bapak akui Pak, orang Kristen diajarkan untuk mengakui manusia itu lebih rendah daripada anjing. Iya, supaya dia menerima kuasa darah Kristus supaya diselamatkan. Ih, serem juga ya mereka ini ya. Kita nggak dihargai loh guys. Kita dikatain lebih rendah daripada anjing loh kita loh. Oh, pantas mereka ini membunuh-bunuh orang zaman dulu ya. Ih, pantas mereka ini kayak jahat banget ya. Orang kita nggak kita loh. Mereka lebih cinta sama anjing. Oh, pantas mereka lebih banyak pelihara anjing daripada pelihara manusia ya. Oh, pantas karena kita lebih rendah daripada anjing. Aduh, serem banget ya. Manusia yang terkutuk di hadapan Bapa di surga Ngeri banget ya Allah. itu adalah lebih rendah daripada dia. Bahkan perbuatannya
sangat jahat, melebihi binatang. Berarti teman-teman kalian udah rekam belum? Sebarkan ini teman-teman, ini paham baru loh, bahwa ternyata di Kristen diajarkan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Ih, rasis banget ya. Ya Allah, pantaslah kalian, Hanya pantas banyak kuasa darah pembunuhan terhadap Kristus manusia. yang mengangkat derajat manusia untuk dapat diselamatkan. Ya Allah, ngeri banget. Aku kaget. Aku tuh nggak nyangka teman-teman kalau mereka tuh bakalan mengatakan bahwa kita tuh lebih rendah daripada anjing. Ngeri banget Makanya agama ini kita ya. butuh juru selamat untuk bisa diselamatkan dan dibasuh dari dosa dan disucikan. Aduh, menakutkan. Nandar, lu denger nggak? Menurut bapak ini orang Kristen mengakui seluruh manusia itu lebih rendah daripada anjing. Nandar, pantas terjadi Holocaust ya. Ngeri banget ya. Apa? Kejam banget. Lu udah denger belum bapak ini bilang bahwa di dalam Kristen itu Dengar. diajarkan untuk mengatakan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Lu parah Nandar. Kita dianggap lebih parah Nandar. Gue masih shock Nandar. Astagfirullah. Bapak yakin nggak merubah perkataan bapak ini kalau bapak mengatakan Pak Jokowi itu setara anjing, lebih rendah daripada anjing? Pak Prabowo lebih rendah daripada anjing? Apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Enggak lah, Pak Jokowi mana percaya saya Yesus? yakin. Ah ya, itu lain cerita, lain konsep. Bagi orang saya yang tanya. mengenal Pak Prabowo Yesus kan nggak Kristus. percaya Yesus, berarti dia lebih rendah daripada anjing. Ya, ngeri banget ini Kristen, ya Allah, takut banget. ini bagi orang-orang yang terkutuk di hadapan Bapa di surga. Iya. Sehingga- Pak Prabowo itu kan nggak percaya Yesus, dia setara anjing atau lebih rendah? Ini khususnya orang-orang yang mengenal Kristus pasti mengakui demikian. Yang mengenal Kristus, Iya. khusus yang mengenal Kan Kristus menurut kita bicara. bapak, seluruh orang di luar Kristen, bahkan orang Kristen sendiri setara kan orang Kristen setara anjing. Kalau orang di luar Kristen kan lebih rendah daripada anjing kan gitu kata Anda tadi. Kan kita bicara masalah Kristen tadi. Iya, saya tanyakan Pak Prabowo Apakah Islam. Saya mau mereka tanya, Kristen? Bapak Kalau mereka konsisten nggak? Kristen, Pak Prabowo kapan dia Orang Kristen, pernah saya jadi bilang Kristen tadi. kayaknya. Saya bilang. iya, yang saya tanya kalau orang Islam ini lebih rendah nggak dari anjing? Nandar, ambil alih dua, gue telepon Pak Prabowo nih. Bentar, gue telepon tadi Pak Prabowo dulu. Anda Halo. Anda bilang bahwa orang Kristen itu lebih memilih anjing daripada keledai liar, kan itu? Udah, satu hari selesai langsung. Udah ya, nanti kita chat aja, aku lagi live loh. Kau tahu nggak aku lagi live loh, Dek. Ini ada bapak-bapak Kristen bilang kau setara anjing. Pak Prabowo dikatain lebih rendah daripada anjing, ngeri loh, Dek. Ini perkara besar ini, Dek. Ini jangan telepon kakak dulu ya, Dek. Kau minta duit aja. Kemarin kan yang 1 miliar udah aku kirim kemarin untuk jajan bulanan kemarin, Dek. Tapi bohong. Ya lanjut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, takut aku, ya Allah, jatuh pen aku, la ilaha illallah. Jadi Pak, Makanya anda tidak butuh juru selamat Yesus Kristus, kan Anda tidak berarti merasa. tunggu dulu Pak, pahlawan nasional kita kan ada banyak yang nggak Kristen Pak, berarti mereka lebih rendah daripada anjing. Orang Kristen mengakui. Pak, saya rekam dulu Pak, sebentar Pak, saya rekam dulu Pak, bentar. Biar kami tahu aja gitu. Pak, jadi di Kristen itu dikatakan orang-orang di luar Kristen itu lebih rendah daripada anjing, termasuk pahlawan nasional, presiden yang Islam, dan seluruh orang Islam di dunia Pak, termasuk anjing itu lebih rendah daripada anjing ya? Ajaran Kristus menyebutkan manusia itu yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Yang lebih rendah daripada Apakah anjing. Anda berdosa? Iya, kalau orang yang berdosa itu terkutuk di Berarti hadapan Bapa di surga. orang Islam semuanya terkutuk dan lebih rendah daripada anjing. Begitulah pandangan orang Kristen terhadap kami berarti selama ini. Anda mengakui nggak sebagai Enggak lah. Enggak, lain cerita. Enggak. Bagi Kan Kristen, saya tanya kalau Anda, Kristen, bagi Kristen kami sehina itu ya Pak ya?
orang Kristen yang terkutuk adalah derajatnya di bawah daripada binatang. Yang saya tanya orang Islam, Pak. Jadi menurut Bapak, orang yang Islam tadi- ini lebih tadi rendah kan daripada anjing ya? Anda bicara tadi keledai liar dan anjing. Anjing memang itu yang lebih mulia. Lebih mulia anjing daripada keledai liar, kan itu tadi. Aduh, mengerikan teman-teman. Waduh, ya udahlah Pak. Teman-teman Islam jangan sedih ya kalian dianggap oleh orang Kristen setara dengan anjing. Ya makanya Allah bilang dalam Al-Quran, jangan pernah jadikan mereka aulia. Makanya kalian jangan pernah jadikan mereka aulia. Jangan teman-teman, bahaya. Orang kalian dianggap setara lebih rendah daripada anjing kok. Saya minta tolong kepada seluruh petinggi-petinggi Islam, mulailah sekarang berhati-hati. Karena ternyata kedudukan orang Islam di mata orang Kristen menurut Bapak Andes itu tidak lebih tinggi daripada anjing, bahkan di bawah anjing. Makanya kalau kalian dipijak-pijak dan ditusuk atau dihinakan itu normal. Karena dalam pandangan Kristen kita itu lebih rendah daripada anjing. Ya? Jadi silahkan dibaca di kitab Roma ini ya, bahwa orang-orang yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Sama Pak, berdosa seperti itu ini. maksudnya gimana Pak? Melakukan dosa atau terlahir sebagai manusia? bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Adam. Yang Berarti mengaku seluruh manusia ini memang berdosa semua? mengaku nggak dia sebagai keturunan Adam? Ya termasuk Maria, bundanya Yesus. Semua manusia yang mengaku keturunan Adam yang dikutuk oleh Bapa Jadi- di surga, Kalau Bunda Maria tidak pernah melakukan dosa, dia tetap dikatakan dosa gitu? tetap berdosa. Ulang Pak, rekam Pak, bentar Pak, saya rekam dulu ya. Bentar Pak, saya rekam lagi. Oke, jadi menurut Bapak, di dalam agama Bapak diajarkan kalau ada manusia yang lahir dari keturunan Adam, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa, tetap dikatakan berdosa. Ini silakan dibaca di apa? 2 Petrus 2 ayat 22. Enggak, ini yang Bagi berdosa mereka Pak. Enggak, saya kan nanya gini, kan Bapak yang bilang tadi, seluruh keturunan Adam walaupun tidak pernah berbuat dosa, maka dia tetap dikatakan berdosa. Benar seperti itu Pak? betul, Termasuk bayi-bayi yang baru lahir. semua tanpa kecuali. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau bayi-bayi itu mati, wajar-wajar Maut. saja ya. Jadi waktu Saya tidak anak Daud hasil zina mengatakan dibunuh oleh baik. Tuhan, itu benar menurut Anda ya? Jadi Anda harus paham bahwa manusia lahir hasil perbuatan daripada dosa. Maksudnya hubungan seksual itu perbuatan dosa. Iya, Berarti kalau kita Dari bersetubuh dengan suami kita air. itu berbuat dosa. tetap dosa. Jadi Tuhan Anda pernah memerintahkan manusia berbuat dosa. Beranak kan nih. Tuhan pernah perintahkan beranak cucu Karena lah. Berarti apa? Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Semua manusia tanpa kecuali adalah orang berdosa. Waduh guys. Waduh. Oke lah Pak, saya Anda hargai tidak pendapat berdosa Bapak. kan? Tidak mengakui? Saya bukan pendosa Pak, tapi saya pernah berbuat dosa. Ketika saya meminta ampun kepada Allah, Allah berjanji akan mengampuni. Maka dosanya udah nggak ada. Dosa itu kan sesuatu yang belum pernah, yang nggak bisa kita lihat Pak. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur jumlah dosa dan ukuran besar dosa seseorang. Karena dosa itu sesuatu yang abstrak, konsekuensi dari perbuatan. Kalau hari ini saya berbuat dosa, saya berdosa. Tapi ketika saya bertaubat dari kesalahan saya sebagai manusia, maka Allah berjanji akan ampuni. Itu Tuhan saya begitu Pak. Iya, Itu kalau Tuhan saya memang bukan Tuhan yang bertobat. kejam. Kalau bertobat iya. Berarti memang agama Kristen ini agama para pendosa ya Pak?
Iya, yang Oh, butuh Pak, sebentar, Pak, saya rekam lagi, dibenarkan Pak. oleh Bentar, kuasa bentar, bentar. darah Kristus. Bentar. Ya. Saya rekam lagi nih, Pak. Saya rekam lagi. Bapak akui kalau Kristen agama para pendosa yang butuh dibenarkan akan dosa-dosanya? Ya, oleh Yesus Kristus, betul. Berarti Kristen ini agama para pendosa yang nggak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosanya ya? Ingin dibenarkan dengan dosa-dosanya itu? Oleh Kristus, ya. Kristus, Buset. hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan Oke, orang-orang yang mengaku Yesus Aduh, Kristus sebagai juru selamat. Jadi fik ya Pak ya, Kristen agama para pendosa. Ya. Orang-orang yang mengakui dosa karena dia adalah pendosa dan berbuat dosa. Dan dialah mereka lah kumpulan orang-orang Kristen. Ya. Makanya mereka itu butuh juru selamat untuk dapat mensucikan, membasuh dosa-dosa yang diturunkan dari Nabi Adam. Tanpa ada dosa yang diwariskan oleh Adam, orang Kristen tidak butuh Yesus. Karena ada dosa keturunan dari Adam, sehingga orang Kristen butuh juru selamat. Hanya Yesus Kristus Berarti yang dapat Tuhan menyelamatkan. Tuhan Bapa berarti tidak mampu mengampuni dosa ya? Dendaman dia ya? Harus dengan kuasa darah Kristus. Waduh, berarti Tuhan Bapa ini butuh darah banget ya? Ya, karena pada masa itu Pak, juga bentar, nabi-nabi. rekam lagi Pak. Bentar, rekam lagi, bentar. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.